pengalaman asli ya. Iya. Nah, ini salah satunya yang kita bawa pada hari ini. Itu ada banyak peralatan, alat tenun dan segala macam. Jadi selain itu juga ini cukup unik ya. Di desa ini juga masih ada namanya itu kepercayaan Parmalim. Itu kepercayaan nenek moyang Batak sendiri. Tapi nanti kita jelaskan, nanti dijelaskan juga oleh Amang dan Inang ini yang sudah hadir dari Lumban Julu ini ya. Dan jadi ini memang paket yang dikemas oleh Sumatera One Retreat sendiri. Jadi memang buat para pengunjung yang ingin berwisata, tidak hanya wisata aja, tapi juga nanti akan mendapatkan edukasi dan juga akan dikenalkan dengan budaya-budaya dan potensi wisata yang enggak kalah menariknya dengan Parapat dan Pulau Samosir ya. Iya benar sekali. Destinasi wisata favorit yang belum dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara atau masyarakat di luar Sumatera Utara secara umum. Nah, jadi mungkin untuk acara kita ini kita sebut dengan Toba Night. Kenapa jadi temanya apa nih? Toba Night gitu? Iya, kenapa kita sebut dengan Toba Night? Ya, jadi buat para pengunjung juga, kali ini kita mengusung tema tentang Toba Night, di mana tema yang dipilih untuk memperkenalkan paket wisata Toba Hidden Paradise, sebuah paket wisata ke beberapa wilayah di sekitar Danau Toba yang belum banyak dikenal selama ini. Melalui Toba Night kita dapat melihat berbagai potensi tersebut sehingga memunculkan keinginan kita untuk melihat langsung keindahan dengan mengikuti paket wisata Toba Hidden Paradise Sumatera One Trip. Jadi luar biasa sekali ya. Oke, nanti kita juga akan menyaksikan berbagai pertunjukan. Tadi sepertinya kita udah menyaksikan pertunjukan tari. Kemudian nanti kita akan menyaksikan demo ya, demo membuat makanan ya, makanan daerah sekitar ya. Ada sagon dan pegagan, itu minuman tradisional yang asli dari Kecamatan Lumban Julu. Oke. Mungkin untuk langsung aja ya, kita mungkin meminta testimoni dari dari Kak Rosmelina Sinaga. Rosmelina Sinaga. Kakak ini pernah sudah membawa pengunjung dari Medan dan langsung ikut aktivitas kegiatan Toba Hidden Paradise. Jadi kakak ini Kak Rosmelina bisa menceritakan ya asiknya membawa peserta. Oke Kak, silakan Kak, langsung aja. Oke, terima kasih. Nama saya Rosmelina Sinaga. Saya lahir di Kota Pematang Siantar dan di sini ternyata yang hadir adalah saudara-saudara saya. Terima kasih buat semuanya. Dan saya bisa berdiri di sini karena semangat teman-teman. Dan saya bangga hari ini saya bersama ibu-ibu dan ada 2 orang bapak di sini. Dan saya memang ada berdiri bersama abang saya dan keluarga saya mendukung aktivitas saya. Itu yang pertama harus saya sampaikan kepada kita semua. Dan sebelumnya kepada kita semua, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia yang telah membuat Kecamatan Lumban Julu menjadi event ya, salah satu event Toba Paradise, Toba Hidden Paradise, sangat luar biasa. Dan kemudian kenapa kita buat judulnya itu? Dan pengalaman saya merinding kalau ingat ini semua. Dan saya tidak bayangkan kalau desa Jangga Dolok itu adalah suatu yang eksotik banget. Kita melihat rumah Batak itu tidak seasri yang di tempat lain. Orang hanya tahu Danau Toba itu hanya tuk-tuk, Danau Toba itu hanya Samosir, Danau Toba itu hanya Ajibata. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya dan dalam karir saya berada bersama masyarakat di bawah. Dan saya mau mengajak teman-teman dari universitas ternama di Republik ini. Dan kita berawal dari pertemanan sekitar 6 tahun yang lalu bersama Eci di Labuhan Batu mengadvokasi buruh. Dan itu tidak menjadi hubungan yang sangat singkat, tapi itu adalah jawaban yang sangat panjang. Dan di tahun ke-7 kami bertemu dengan Facebook. Terima kasih juga buat Facebook. Kami bercerita di sana, apa kira-kira yang bisa kita jual dari Sumatera Utara untuk publik. Saya cerita ke dia kalau pengalaman saya 4 tahun berjibaku bersama orang Batak. Sering ada mindset di kita, Batak itu kasar, Batak itu jorok, Batak itu wah pokoknya neraka gitu ya.
Dan Danau Toba itu tidak pilihan karena Danau Toba itu kotor gitu. Tapi yang saya pikirkan tempo hari hanya satu. Saya berhasil membawa teman-teman ke kampung. Ada tim sepeda Gunung Sari termasuk Bang Joni Siahaan, Pak Peter Chandra, terima kasih telah memberi semangat buat saya. Walaupun saya berkarir di desa, mereka datang dan dengan kamera yang hampir 40 jutaan, bahkan ratusan juta saya lihat, luar biasa. Desa yang tadinya tidak dilihat orang jadi terpublikasi hanya karena tangan-tangan mereka. Terima kasih buat tim fotografer. Dan kemudian saya mau ucapkan terima kasih juga buat masyarakat, khususnya Desa Janggadolo yang menjadi pintu masuk ke Danau Toba. 12 km dari Danau Toba kita bisa bertemu dengan Kecamatan Uluan. Di sana kalau orang cerita Ubud Bali, kita punya Ubud Danau Toba kok. Tapi kami tidak sebut Ubud. Nah, silahkan datang ke Sibaruang. Di sana itu ada lumbung padi, lumbung ikan juga ada di sana. Ikan Batak itu dimasak secara alaminya, naturalnya orang Batak. Kemudian 12 km ke samping kirinya lagi kita akan bisa menikmati wisata budaya. Mungkin teman-teman maaf ya yang non Nasrani contohnya tidak pernah membayangkan ada masjid berdampingan dengan rumah ibadah yang lain. Di desa Hatinggian kita bisa lihat itu. Di desa Hatinggian ada Parmalim, ada masjid, ada gereja, dan di sana mereka hidup damai. Dan kemudian di sana masalah yang ada, contoh sukacita, dukacita itu diselesaikan dengan acara adat, bukan dengan pendekatan agama. Dan kemudian di sana saya bertemu juga, ternyata kita tidak pernah tahu. Kita selalu cerita gaharu di Sumatera Utara, no gaharu, no jabon. Tapi kita pakai, ada kemenyan di tanah Batak, itu tanaman konservasinya kita. Jadi ada satu desa, Lintong Julu mungkin nanti akan bercerita seperti apa. Dan terima kasih juga dari Kepala Desa Lintong Julu, bahwa tim ini, tim Sumatera Wonder Trip sudah pernah berkunjung ke sana. Dan mereka berterima kasih, ternyata kemenyan itu tidak pernah dihitung menjadi mata pencaharian. Tapi setelah berkunjung teman-teman ke desa dengan foto-fotonya, mereka itu semakin semangat dan bibit-bibit yang sudah dibuatkan di rumah bibitnya mereka sudah terawat dengan baik. Dan kemudian pengalaman saya selama bersama dengan masyarakat, maaf tadinya mungkin mereka menghitung kalau saya selalu menjual, tapi ternyata saya hanya menghubungkan. Tugas saya sebagai manusia, saya hanya menghubungkan masyarakat yang termarginal itu, yang tidak pernah mengenal namanya pemerintah, tidak pernah mengenal namanya uang yang langsung bulat ke tangan mereka. Ternyata mereka nggak butuh itu, tapi mereka butuh dada, mereka butuh telinga. Maka saya ajak Eci dan kawan-kawan ke desa. Lo kan ada anak S2 gitu, anak S2 lo harus bisa pulang ke kampung, dan kampung ini kamu harus jual keluar. Tugas saya di lapangan saja, yang memaket ini silahkan gitu. Dan sampai hari ini, dan ini ibu-ibu, mungkin boleh saya panggil ke Maria. Ibu, bapak sini pak, dari Hatinggian, ini ibu kepala desa. Ini 12 kecamatan, satu kecamatan 12 desa, hanya satu perempuan kepala desa. Kita ucapkan terima kasih sama ibu ini. Dan kemudian ini Namboru saya selalu makan di rumah mereka. Selama 4 tahun saya hidup di desa, saya tidak pernah bayar uang makan. Terima kasih buat masyarakat Lumban Julu. Ibu ini pinter masak sasagun, nanti bisa kita lihat. Dan ibu ini saya baru menemukannya beberapa bulan yang lalu. Ibu ini kalau teman-teman etnis Jawa ya, dia sudah kita pinang dengan Boru Saragi. Nah, jadi kakak ini sudah Boru Saragi. Dia punya ladang tanaman obat, dan kita masih punya mimpi untuk membangun tanaman obat itu menjadi lebih besar lagi. Karena orang Batak, etnis Batak itu banyak menyimpan harta tapi tidak pernah digali. Jadi dengan adanya pertemuan ini kami ucapkan terima kasih. Di sana sudah di packing teman-teman hasil dari ladang ibu ini. Begitu juga dengan Namboruku ini. Nah, Namboru ini sebentar lagi akan buat kerjasama dengan sebuah mitra. Hasil tangannya beliau yang tidak disangka, yang kemarin kami baru bercerita sebuah sasagon itu adalah hartanya orang Batak. Ternyata hari ini bisa hadir di sini. Ini kami semua di sini berdiri, tidak ada yang dibayar. Jadi aplaus dulu untuk ibu-ibu dan bapak. Dan bapak ini dari Hatinggian. Pakaiannya mungkin ada masih yang belum tahu ya. Ini aliran kepercayaan Batak, Parmalim.
Bapak ini dari Desa Hatinggian. Nanti Bapak ini akan bercerita seperti apa di sana. Dan kemudian Bapak ini tadi yang saya ceritakan, di sana ada biodiversity Kemenyan. Sekarang orang cerita geopark Toba gitu ya, geopark. Tapi kalau ditanya ke masyarakat nggak tahu. Tapi itu geopark Toba adalah taman bumi. Taman bumi itu sekarang ada di mereka. Kalau semen Andalas bilang, orang masih berpikir kita sudah melakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah melakukan hanya karena pertemuan hati ke hati. Jadi harapan saya kepada teman-teman, saya masih sendiri, kita sudah bisa berkumpul dari berapa desa. Ibarat segitiga itulah gambaran desa bapak dan ibu ini, dan kami mau melingkan lagi ini nanti ke tempat-tempat lain, dan semoga desa yang mereka alami dan hari ini bisa jadi testimoni di sini. Berharap di desa-desa lain, mungkin ada di antara peserta, tamu-tamu ini semua yang mau kita desain kampungnya, kami welcome. Pribadi saya berikan kepada teman-teman, ide-ide saya akan saya berikan kepada ya untuk Toba khususnya ya, dana Toba itu saya mau ya, kita mulai dari mana, jangan menunggu. Jadi ini semua ibu-ibu ini sama bapak ini, walaupun perkenalan kami kadang hanya di telepon, dan kami bisa bertemu hari ini via telepon. Tapi itu saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, kenapa bisa via telepon, karena sudah saling percaya dan saling dekat. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan yang muda, berikanlah sedikit waktu kita kepada orang-orang tua ini. Kalau tadi mereka bilang begini, Ros sekali lagi nggak usah ajak kami ke acara anak muda begini gitu. Kenapa gitu? Ternyata bosan. Taunya itu mereka bekerja. Kalau di tempat bapak ini indah kali Danau Toba. Di tempat ibu ini memang yang dilihat hanya bukit-bukit ini aja, tapi mereka beraktivitas sangat luar biasa. Musim kemarau kemarin ibu ini tidak merasakan musim kemarau, tapi beliau menyiram semua kopi demi kopi. Nah, pengalaman saya ini akan saya aplikasi kembali di tempat-tempat yang lain. Dan terima kasih kepada Eci dan kawan-kawan. Tadi pagi saya sangat ini sekali ya, gimana sih acaranya nanti. Saya nggak bisa membayangkan ibu-ibu ini bisa berdiri di sini. Dan semoga semakin banyak pejuang-pejuang yang bisa membantu kita. Dan kemudian sisihkanlah sedikit uang saudara-saudaraku, berliburlah ke Danau Toba. Dan jangan buang lagi uang ke luar sana. Bangunlah kampung kita, karena sampai kapan lagi kita harus mengatakan ya Danau Toba begini aja, Batak itu begini aja. Saya sudah mengalami itu. Jadi mungkin terima kasih banyak buat waktu yang diberikan. Saya hanya berharap berikan perhatian kepada orang-orang di desa, karena mereka tidak ada bedanya dengan kita yang di kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Nailina sama Ayah. Makasih ya. Yuk. Luar biasa, terima kasih buat Sinaga yang telah menyampaikan semacam apa ya, testimoni dan juga ada saran juga. Nah ini ada beberapa poin yang tadi saya tangkap, ini luar biasa sekali. Nah artinya kita selama ini mengenal Ubud Bali, ternyata juga ada Ubud Toba di daerah kita sendiri. Jadi ayolah kita teman-teman, nggak perlu liburan keluar kota yang jauh-jauh atau keluar negeri. Kita harus bangga dengan potensi wisata yang ada di daerah kita sendiri, yaitu Danau Toba. Makanya dibilang Toba Hidden Paradise, surga yang tersembunyi ya Naya. Iya benar sekali Ainul. Dan jadi kalau kita ikut paket wisata ini, kita akan tinggal di rumah adat Batak itu di Cangkadolok. Jadi kalau selama ini kita hanya lihat hanya foto di depan rumah adat Batak, kita datang ke Pulau Samosir dan bikin pose foto di rumah adat Batak. Nah kali ini kalau kita datang ke Kecamatan Lumbanjulu, kita bisa menginap di sana. Di rumahnya langsung. Iya benar sekali. Itu. Iya. Biasa sekali. Jadi memang keramahan mereka juga ini kita patut apresiasi juga ya. Iya benar. Dan selanjutnya apa nih acara kita? Dan rumah adat Batak ini juga ada di Kaos Sumatera Wonder Trips yang sudah mungkin ada. Nah ini dia, kalau mau lihat ini model-model kita yang akan memperagakan t-shirt dari Sumatera Wonder Trips. Ada Gabriel dan Ina. Ya, halo. Nah jadi ini dia rumah adatnya. Jadi kalau kita datang ke wisata ini, kita bisa tinggal di sini selama mengikuti paket wisatanya. Mungkin bisa ke depan sedikit Mas dan Mbaknya. Nah tapi sayang sekali dari panitia katanya t-shirt ini sudah terjual habis ya. Jadi sebenarnya kita ada juga jual souvenir. Kita juga sebenarnya paket wisata ini selain kita juga membentuk komunitas masyarakat dengan
tujuan utama kiblat kita untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Jadi kita juga membuat souvenir seperti kaos juga ya? Kaos juga Tapi banyak. jangan khawatirin, walaupun sekarang di booth sudah habis stoknya, tapi nanti teman-teman bisa datang booth untuk bisa pemasaran langsung, begitu ya, Nay ya? Iya benar. Oke, jadi luar biasa ini Bu, orang asing sendiri.